Halo guys, jadi kali ini kami akan mengunjungi salah satu tempat usaha yang ada di Jalan Bangal Sakti, tepatnya di Es Coklat Mas Lino. Sebelumnya perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Riau. Kami dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Jadi kami datang ke sini untuk melakukan tugas, yang dimana tugas kami ini untuk mengganti ujian akhir semester kami. Pada tugas ini kami disuruh untuk menganalisis 4 fungsi penerapan manajemen di suatu usaha. Jika abang berkenan, kami akan bertanya-tanya sedikit nanti, dan wawancaranya tidak usah terlalu formal, kita santai aja, Bang. Boleh. Oke, di sini dengan abang siapa dan sebagai apa di Es Coklat Mas Lino ini? Di sini perkenalkan, nama saya Yogi Araldi. Di sini di cabang Bangal Sakti, saya sebagai leader. sebagai leader. Kalau boleh tahu, produk apa aja yang dijual di Es Coklat Mas Lino Jalan Bangal Sakti ini, Bang? Produk yang kita jual tuh es coklat. Es coklat ini kan ada 2 variasi, kayak ukuran yang besar sama ukuran yang kecil. Dan di sini di es coklat ini kita juga ada jual roti bakar sama roti tawar. Di sini kita juga jual pop mie. Satu-satunya yang ada di cabang manapun, kita di sini cuman pop mie, cuman ada di Bangal Sakti. Kalau boleh tahu, gimana sih sejarah berdirinya Es Coklat Mas Lino ini yang di Jalan Bangal Sakti ini? Kalau di Bangal Sakti ini baru berjalan 6 bulan nih, Kak, dari bulan Mei. Awal bulan Mei 2025 nih. Kalau boleh tahu, apa nih motivasi dibangunnya Es Coklat Mas Lino ini di Jalan Bangal Sakti nih, Bang? Sebenarnya Es coklat nih kita waktu itu udah lama juga nih, Kak, udah ngecek tentang pasar di Panam, terutama di Bangal Sakti nih. Awalnya kita udah buka di Ramayana tuh. Setelah Ramayana rencana memang mau buka di Bangal Sakti, cuman alhamdulillahnya baru terwujud di tahun 2025 nih. Biasanya abang nentuin tujuan usaha ini gimana sih? Kayak target penjualan atau rencana untuk kedepannya nih untuk Es Coklat Mas Lino di Jalan Bangal Sakti ini? Mungkin kalau target tuh yang pasti lebih besarnya presentasinya kita lebih ngejar pasar mahasiswanya sih, Kak. Karena di sini memang tempatnya mahasiswa pasarnya. Dan itu kalau misalkan dipresentasikan kayak 70% itu emang pasarnya mahasiswa dan 20% itu kayak anak sekolah. Mungkin 10% untuk orang-orang berkeluarga. Nah, kalau soal promo nih, ada nggak promo yang akan direncanakan? Ini antara promo mingguan atau promo bulanan gitu? Mungkin kayak promo kayak gitu kita belum sih, Kak. Tapi kayak kalau setiap kita buka penambahan cabang nih, kita pasti ada kayak promo beli 2 gratis 1. Kayak gitu. Cuman kalau di sisi lain kayak mungkin kita ngadain promo tuh pas ada lagi event, ya. Kayak event konser, event bazar gitu-gitu. Kalau untuk stok bahan nih, bagaimana cara abang mengatur supaya tetap aman dan ini kan kita UMKM-nya tuh dagang makanan kan, pasti ada patokan untuk stok bahan gitu. Gimana cara mengaturnya?
itu semua kalau untuk stok bahan tuh kita pasti kayak lebih mengelola lagi gitu, kayak lebih fresh gitu barangnya, karena setiap kali kita kayak order tuh kayak bagaimana cara kita mengoptimalkan barang tuh tetap fresh gitu ya, nggak yang terlalu numpuk dan nggak yang terlalu berlebihan juga, selalu dikontrol lah kan. Nah, terus di sini itu pembagian tugas untuk karyawannya itu gimana, Kak? Mungkin kalau kita di sini kayak kayak MSDM-nya itu lebih kayak punya job desk masing-masing lah. Kayak punya tanggung jawab yang masing-masing juga. Dan di sini saling melengkapi sih, Kak. Jadi kayak apa yang kurang atau dari tim tuh punya kelemahan atau kekurangan di satu sisi yang ini, yang di satu sisi lagi ya kita harus bisa juga saling melengkapi. Terus kalau misalnya ada karyawan baru nih, Kak, biasanya tuh Kak diajarin dulu atau memang kayak langsung ikut kerja aja sambil belajar gitu? Mungkin kalau kayak buat karyawan yang baru pasti diajarin semua, cuman diajarin itu dalam artian dalam bertahap gitu, nggak yang langsung diajarin semuanya. Kita biarkan dia ada dalam masa training, jadinya training sih, Kak, kayak masa training dalam 3 bulan, kayak gimana caranya kita letak di luar, dia jaga kebersihan di luar, bagian di luar dulu sih, kayak meja, kursi, gelas, piring, dan itu semua bertahap sih, kayak barulah masuk ke dalam gitu, belajar bakar roti, gimana caranya dia melayani customer. Habis itu tim di sini tuh ada struktur tertentu nggak? Kayak misalnya siapa yang bagian di dapur, kasir atau yang lainnya? Mungkin kalau kemarin sih ada ya, Kak, karena itu bertiga. Kalau berdua nih kayak kembali lagi kayak saling melengkapi gitu. Karena susah juga sih kayak di pembagian berdua nih yang dipegang itu banyak gitu. Jadi kayak saling membantu dan saling membackup aja sih. Jadi kayak saling melengkapi gitu aja ya? Oke. Oke, terus biasanya kakak tuh ngasih arahan atau instruksi ke karyawannya tuh lewat secara langsung atau daring atau pas saat karyawannya itu lagi kerja? Semuanya tuh di awal setiap kita buka tuh pasti ada briefing tuh, Kak. Briefing tentang kerja kita yang sebelumnya dan buat kerja hari ini gimana caranya, memotivasi buat diri sendiri dan juga buat tim, sama untuk mengapresiasi gitu kerja. Jadi selalu ada evaluasi ya setelah? Ya, selalu ada evaluasi. Terus selanjutnya ada cara khusus nggak buat bikin karyawannya tuh tetap semangat, apalagi kan sekarang kan es coklat Maslino ini lagi booming banget kan di sini. Biasanya kan karyawan tuh lebih capek karena rame. Nah, itu ada nggak cara nyemangatinnya atau gimana? Kalau di sini itu pasti ya, kayak tentang gimana caranya kita kayak buat motivasi buat diri sendiri atau tim atau teman rekan. Di Maslino ini kita selalu tentang kekeluargaan gitu sih, Kak. Dari awal sampai sekarang tentang kekeluargaan. Pasti yang namanya kerja ya capek ya, cuman selalu harus punya motivasi juga buat diri sendiri agar lebih berkembang gitu buat kedepannya, maupun diri sendiri ataupun es coklat Maslino ya. Jadi saling memotivasi ya antara karyawan satu dengan karyawan yang lainnya agar lebih memajukan es coklat Maslino yang ada di Bangau ini. Betul. Selanjutnya, pernah nggak kakak tuh nemuin karyawan yang kurang disiplin gitu? Terus kalau memang ada, itu cara nyikapinnya itu gimana? Atau dengan cara menegur atau gimana? Pasti ya, Kak, semuanya tuh pastilah ada. Apalagi kayak yang baru masuk dunia kerja gitu, kayak telah disiplin, itu semua itu pasti ditegur gitu.
itu kembali lagi kayak ke leadernya sih, kayak gimana cara dia menegur karyawan tersebut. Contohnya misalkan nih kita udah negur dia dengan cara baik-baik tapi dia nggak terima gitu, ditegur dengan nada yang kayak kurang baik, dia juga kayak merasa sakit hati. Jadi gimana caranya gitu? Balik lagi nih, diomongin baik-baik, apa sih gitu mau dia gitu. Dan kalau memang nggak bisa disiplin, mungkin kita udah nggak bisa sejalan lagi. Jadi ada tahapannya ya Kak? Ada tahapan. Dari awalnya diskusi secara damai, baik-baik, Iya, terus ada tahap-tahapan selanjutnya. ada. Yang berikutnya itu dalam hal pengendalian. Jadi untuk kualitas makanan atau minuman, jadi kakak tuh mengontrolnya itu bagaimana supaya kualitasnya itu tetap konsisten. Kalau dari inilah ya, kayak kita kan jual dari esokan ya. Kalau coklat tuh pasti itu kayak apa sih namanya? Itu selalu kayak dijaga sih Kak. Itu kan ada kayak masa expire-nya juga atau apa ya. Itu semua pasti dikontrol tuh, lebih diteliti. Sama kayak rotinya juga. Rotinya ini juga pasti selalu kami ngambil yang selalu yang fresh gitu. Kalau bisa yang untuk hari ini nih berapa takarannya atau pasti udah tahu lah kami. Lalu dalam pelayanan ke pelanggan itu ada standar tertentu nggak Bang? Pelayanan. Kalau pelayanan tuh wajib sih Bang, kayak selalu gimana caranya buat mereka tuh buat balik lagi gitu. Oke. Selalu senyum. Kadang kan juga kita nih lagi kerja lagi capek nih kan, mungkin kadang ada kayak terbawa mut-mutan. Nah jadi itu tuh kayak selalu dievaluasi juga, selalu kayak kami para leader nih juga selalu kayak ngasih motivasi lah buat tim. Oke. Jadi kalau pelayanan itu pasti ada lah ya. Pasti, karena dalam satu bisnis usaha kayak kita berjualan cari customer, pasti yang dinilai kan bukan hanya kualitas juga Pak. Pasti tentang pelayanan. Gimana cara kita menarik konsumen tuh, karena ini juga sih pelayanan. Lalu dalam pengeluaran dan pemasukan itu ada dicatat setiap hari atau menggunakan sistem tertentu Bang? Dalam pengeluaran tuh kita ada sistem Bang. Ya. Makanya kita ada kasir biar lebih terarah lah, lebih efisien gitu untuk mengelola pemasukan sama pengeluaran. Oke, berarti biar jelas gitu kan. Iya, biar jelas. Lanjut kita ke proses manajemen di usaha Bang. Jadi di usaha ini punya budaya atau nilai tertentu nggak sih yang ingin diterapkan? Misalnya selalu ramah, pelayanan cepat, bersih dan lain-lainnya gitu Bang. Ada dong. Kita nih di Es Coklat Mas ini punya SOP Bang. Oh, Yang pertama tuh kayak pertama tuh pelayanan, kebersihan dan rasa. 3 nih yang selalu kita pegang dari awal buka sampai sekarang. Tetap pelayanan yang diutamakan, baru tentang kebersihan, tepat dan juga kualitas. Lalu kalau Abang bikin keputusan penting, misalnya ada mau mengubah menu, nentuin harga atau bikin suatu promo, itu biasanya Abang putusin sendiri atau didiskusikan sama timnya dulu? Kalau buat penambahan menu, mungkin kita nggak yang menambah menu minuman lain, cuman kita baru kayak menambah menu tuh palingan cuman variasi aja yang diubah gitu. Kayak misalkan kalau dulu itu kan hanya cuman cup kecil gitu, cuman satu menu cup kecil gitu, ukurannya. Sekarang udah alhamdulillah udah 2 nih Bang, udah 3. Ada
yang ukuran cup kecil, cup besar, sama yang tower. Nah, tower nih, menara nih baru ada di cabang Nangka sih Bang. Dan untuk yang 1 liter nih udah ada di cabang manapun. Dan itu pasti semua diputuskan setelah diskusi yang panjang. Jadi ada diskusi antar tim gitu ya. Iya, antar tim dan antar manajemen sih. Lalu boleh tahu nggak kira-kira jumlah karyawan di sini tuh berapa dan ada tugas masing-masingnya gitu? Ini buat yang di spesifik di sini cabang Bangau. Iya. Kalau di cabang Bangau ini kita cuman berdua sih Bang. Oh, berdua. Cuman berdua. Itu kayak punya job desk lah. Kalau aku job desknya sejujurnya itu di kasir bagian dalam. Cuman saling melengkapi lah. Kita juga saling melengkapi secara tim. Kalau tentang rekrut karyawan nih biasanya gimana? Lewat rekomendasi online atau Kalau rekrutmen buat karyawan nih kayak pasti mungkin dari ada teman-teman juga, atau mungkin kalau memang udah nggak ada kita putusin kayak buat cari untuk brosur di story Instagram sih kan, TikTok, bagi brosur juga jadi bisa lewat brosur juga? bisa. Kalau standar perilaku kerja tuh yang kayak gimana yang dianggap penting di cabang Es Maslino khususnya yang ada di Bangau? Standarnya tetap pelayanan sih kan, Berarti pelayanan nomor 1 ya? pelayanan nomor satu. Atau selain pelayanan ada lagi? Sebenarnya kembali ke SOP sih kak, itu gimana namanya, tentang pelayanan sih, pelayanan, rasa sama kebersihan. Jadi 3 itu memang sangat diutamakan ya? Selanjutnya tentang motivasi karyawan nih biasanya ada reward, bonus atau bentuk apresiasi lain nggak untuk karyawan? Yang itu pasti ada reward sama apresiasi buat karyawan pasti ada juga. Karena itu tadi balik ke manajemen itu ngerti lah gimana caranya mensosialisasikan ataupun kayak buat motivasi buat karyawannya gitu. Itu tugas manajemen sih. Jadi biar karyawannya lebih semangat Lebih semangat. lagi. Lanjutnya apa lagi? Oke. Sepertinya sekian aja yang ingin kami wawancarai, Bang. Jadi terima kasih banyak untuk Abang sudah meluangkan waktunya. Jawaban Abang tadi itu sangat bermanfaat dan berguna bagi tugas kami. Jadi kami harap untuk usaha Abang ini kedepannya semakin lancar dan sukses. Amin. Oke. Sebelumnya makasih juga kayak buat adik dan buat para mahasiswa yang lainnya juga yang datang ke sini. Terima kasih kami kayak dari tim Coklat Mas Dino. Mengucapkan terima kasih kayak telah mengapresiasi tempat kami ini Coklat Mas Dino, dan semoga kedepannya bisa berkembang dan lebih baik lagi. Oke. Mungkin sekian sampai di sini saja. Kami izin pamit dulu, Bang. Sekian, terima kasih. Makasih Bang. Makasih Bang.